Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Jadi seperti biasa, hari ini gue mau share keseharian di toko. Hari ini kita akan ngeprint aja DTF sepanjang kurang lebih 5 meter lah. Jadi di sini kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Karena kebanyakan kendala-kendala untuk teman-teman mungkin yang punya printer DTF model desktop kayak yang gue pakai ini, biasanya tuh yang sering gue dapat keluhan dari teman-teman itu adalah tinta putihnya tersumbat di tengah jalan lah. Artinya gini, misalkan untuk 1 meter 2 meter pertama itu bagus tinta putihnya, kemudian berikutnya tinta putihnya agak sedikit berkurang lah atau tipis kayak gitu. Nanti gue bakal ngasih tahu mungkin step-step apa aja yang biasanya gue kerjakan dan apa aja yang biasanya gue hindari. Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Oke, jadi step pertama, step yang paling sederhana dan basic banget yang harus dilakukan untuk para pemilik printer DTF desktop seperti gue ini, atau mungkin yang large format juga melakukan hal yang sama, yaitu adalah maintenance harian. Oke, untuk metode dari sisi printernya kurang lebih seperti itu. Maintenance-nya seperti biasa. Kalau dari sisi acroripnya itu hanya di setting roll to roll ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini di bagian layout dan printer, di bagian setup kemudian feeding itu kan ada roll fit dan set ya. Kita harus pakainya yang roll fit. Kenapa pakai roll fit? Itu sebenarnya untuk menghindari si print head yang kebanyakan parkir di atas capping station. Capping station itu kan tempat penyedotan tinta-tinta hasil sisa-sisa ngeprint lah gitu. Ibaratnya itu kayak tempat sampahnya lah gitu si capping station ini. Nah, menurut gua pribadi kalau misalkan si print headnya ini keseringan parkir di atas capping station, gua mikir kayaknya itu bakal bikin si print headnya itu cepat kotor atau misalkan nojol-nojolnya tersumbat. Nah, disitulah terjadi yang namanya masalah-masalah seperti tinta putihnya jadi semakin menipis di meteran atau di lembar-lembar berikutnya, dan seperti itu kurang lebih ya. Meskipun itu sebenarnya hanya salah satu indikasi aja, karena banyak juga indikasi yang lain, seperti misalnya dampernya yang udah nggak sehat. Udah nggak sehat tuh artinya filter di dalam damper itu udah kotor atau udah banyak tinta putih yang mengendap di situ ya, karena mungkin teman-teman jarang melakukan sedot damper kayak gitulah ya, jadi banyak yang mengendap di bagian filternya. Tapi meskipun kalian sering melakukan penyedotan damper, gue yakin sih damper ini sebenarnya memang pada saatnya nanti harus diganti, entah itu beberapa bulan atau beberapa tahun kayak gitu ya. Normalnya sih mungkin harusnya kalau perawatannya rutin seperti itu 6 bulan masih bisa bertahan. Kalau misalkan sebulan sekali kalian ganti, sebulan sekali kalian ganti, itu ada kemungkinan, gue sih curiganya di tintanya dan perawatannya yang kurang sempurna sih kalau menurut gue pribadi ya, pengalaman gue kayak gitu ya. Nah, sekarang ini cleaningnya lagi berjalan, nanti kita akan lihat aja nozzle checknya seperti apa ya. Oke, jadi sekalian ngasih tahu nih ada kejadian kayak gini, siapa yang pernah ngalamin. Jadi warna putihnya tuh nggak sinkron sama warna colornya ya. Di sini warnanya hitam. Desainnya tuh nggak gini, desainnya rata sebenarnya kayak gini nih. Nah, tapi ini malah nggak ketemu. Jadi ini gue udah beberapa kali kejadian kayak gini. Sebenarnya ini bukan hal yang menakutkan ya. Ini bukan terjadi karena printer kalian rusak. Jadi ini terjadi karena... Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF seperti stick cleaner, suntikan damper, suntikan flashing, masking heat press, damper printer DTF, dan lainnya. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Oh iya, setiap mendaftar di website kreasi.id atau setiap transaksi yang berhasil kamu lakukan, kamu akan mendapatkan koin. Koin tersebut bisa kamu kumpulkan dan nantinya bisa kamu gunakan untuk mendapatkan potongan harga sebesar koin yang kamu punya. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Jadi ini terjadi karena file si tulisan ini tadinya kan di folder download adanya ya, terus belum di print tuh. Gue rencananya emang mau di printnya hari ini karena gue masukin filenya itu dari folder download tuh ke acroripnya itu kemarin. Nah, pas pada saat sore hari gue kan emang terbiasa ngerapihin dokumen-dokumen lah gitu yang ada di folder download, di desktop, di mana segala macam. Gue pisahin ke dalam folder-folder sesuai dengan nama-nama customer gue yang biasanya melakukan repeat order. Nah, filenya belum gua print, tapi file di downloadnya udah gua delete, di cut paste, di cut terus di paste ke folder yang lain. Artinya file ini udah nggak ada di folder download lah gitu. Gini deh.
Ini di folder download ya. Ini di folder download. Ini di folder download. Misalkan gue mau nyetak ini nih, yang tulisan GPBG. Gue tarik nih ya ke Acrorip ya. Gue tarik ke Acrorip, set. Masuklah dia ke Acrorip. Oke, udah masuk ya. Di sini udah ada. Nah, pada saat yang sama, misalkan gue ngehapus file ini atau gue pindahin lah. Gue pindahinnya tapi bukan di copy paste, tapi di cut paste. Kalau di cut paste kan artinya file ini hilang. File ini hilang. Anggaplah ini filenya udah hilang lah ya. Gue pindahin atau gue delete gitu ya. Tuh kan udah nggak ada kan di sini. Udah nggak ada. Tapi di Acroripnya masih ada. Nah, nanti pada saat kalian ngeprint, melakukan print file ini, yang filenya itu udah nggak ada di sini, di folder download ini, yang entah kemana, entah kalian cut paste atau entah kalian delete gitu ya. Nanti pada saat di print hasilnya seperti tadi. Hasilnya bakal berbayang atau warna putih dan warna hitamnya nggak ketemu lah. Jadi ini istilahnya proses sending filenya itu nggak sempurna gitu ya. Kurang lebih kayak gitu lah, gue juga nggak ngerti. Tapi beberapa kali kejadian yang menimpa gue kayak gini itu gara-gara ya kayak gitu, filenya gue pindahin sebelum gue print gitu. Jadi mudah-mudahan informasi ini berguna ya buat teman-teman semua. Jadi nggak usah panik lah, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Bocil itu pakai apa coba lihat rambutnya. Makanya begitu sama kayak ayah ya. Ayah juga tuh dicet ya. Wih, pakai sepatu roda. Jadi sana nganterin Eyang dulu. Hati-hati. Wah, ada apa nih? Ubi. Oke, jadi ini semua adalah total antrian yang untuk di print hari ini ya. Totalnya semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Segitulah pokoknya, meskipun ini adalah kopian ya. Nah, ini yang tadi udah dikasih tepung DTF itu gua gantung dulu kayak gini karena itu lagi nunggu panas si mesin open goibnya ya. Oke, nah tepungnya kayak gini ya, udah merata. Ini di crease-nya gue pakai 3 semuanya, atas bawah kanan kiri pakai 3. Ini tepungnya 2-3 kali ayunan lah, cukup, lumayan tebel. Oke, jadi sambil nungguin ini ngeprintnya selesai dan sambil ngerjain yang lainnya, gue ngedit video YouTube lagi karena akan tayang nanti malam. Jangan lupa juga buat kalian penonton setia YouTube gue, setiap ada video yang gue tayangin wajib harus nge-like. Oke, ini hasil dari proses ovennya tadi ya. Udah merata dengan sempurna, meskipun ini terlalu lama kayaknya. Makanya gua turunin tadinya 4 menit, gua turunin jadi 30 menit 30 detik. Agak kuning di sini ya, tapi ini nggak berpengaruh dengan hasil pada saat di press nanti karena gua udah pernah nyoba. Nggak masalah, ini hanya terlalu matang sedikit aja. Ini udah masuk ke desain yang berikutnya ya, antrian berikutnya. Jangan lupa ini kalau pakai model roll gini harus selalu dikendorin biar si driver motornya nggak terlalu berat kerjanya gitu ya. Oke, ini udah masuk ke printeran menuju 2 meter ya, dan bisa dilihat di sini warna putihnya masih normal, masih tebal, masih aman ya. Artinya dari mulai tabung tinta bagian luar, kemudian selang, kemudian damper, kemudian tiang nozzle dan print headnya masih aman, tidak ada masalah sama sekali. Yang artinya maintenance yang selama ini gua kerjakan, waktu yang gua korbankan untuk melakukan maintenance harian ini berbuah manis lah, intinya kayak gitu ya. Jadi tinta putihnya masih aman untuk dilakukan pengeprintan yang panjangnya. Mungkin kalau misalkan ini berhasil totalnya ada 5 meter. Sebenarnya udah gue buktiin di video, beberapa video sih, bahkan gue sebentar ya. Bahkan gue pernah ngeprint yang sampai hampir 20 meter sekali jalan kalau nggak salah, dan itu masih normal. Sini masuk, udah mandinya gitu ya. Main game nanti dong, kerja dulu, main game aja. Oke, jadi masih aman ya. Kita lihat aja nanti sampai printeran terakhir, mudah-mudahan normal dan nggak ada masalah.
Oke, jadi ini sedikit update. Ini udah meter ke-4 ya kalau nggak salah. Dan ini sedang ngeprint yang untuk detailnya, yang untuk logonya. Bisa dilihat warnanya masih terkondisi dengan baik, artinya masih konsisten. Warna putihnya pun belum ada penurunan sama sekali. Oke, gua sampai kelupaan kalau gua lagi bikin video. Ini udah selesai semuanya, bahkan udah di packing, udah siap untuk dikirim. Dan ya kurang lebih videonya seperti itu. Jadi tips-tipsnya tadi seperti itu ya. Yang penting maintenance hariannya jangan lupa, dan setting di acroripnya pakai yang roll fit. Jadi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan hikmahnya lah dari video ini. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Jadi ya kurang lebih seperti itu aja video kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe. Dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.